Atau sebelum mulai kita tawasulan dulu yuk, biar kita dapat barokahnya guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila ruh Kiai Haji Ahmad Syahiduddin bin Haji Qosod Mansur. Tsumma ila ruh Kiai Haji Ahmad Rifai Arif bin Haji Qosod Mansur. Tsumma ila ruh Kiai Haji Qosod Mansur wa zawjatuhu Ummi Haji Hindun Mustafa. Tsumma ila ruh Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Majid Kamil, Kiai Haji Misbahul Munir, Kiai Haji Imam Musafiqin, Ustadi Suharyadi wa Ustadi Sujadi. Wa liqadai hajatina ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Sebenarnya sungkan kalau Ustadz Faris sebagai kepala SDM menyampaikan mohon maaf mengganggu istirahatnya. Kalau saya sebagai masyarakat Dar El Qolam yang dipimpin oleh Ustadz Faris, saya malu mendengarnya. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh kiai kita di sini 24 jam ya, mengabdikan diri dengan niat ibadah. Kalaupun ada hal-hal lain yang kita dapatkan, semoga itu adalah gambaran kecil dari surga kita kelak, yang sementara diberikan Allah ketika kita masih mengabdi di sini. Jadi, kalau saya pribadi saya malu. Kebetulan, misalkan contoh kalau bicara soal istirahat teman-teman ya semoga nanti istirahat kita seperti istirahatnya pakai syahid gitu. Istirahat yang menyejukkan, istirahat yang menenangkan, banyak yang mengantarkan kita ke tempat peristirahatan yang sesungguhnya, banyak yang mengirimkan doa dan sebagainya gitu. Misalkan adzan Isya tadi baru nyampe pondok sama teman-teman sekre, ada Ustadz Bayu, ada Ustadzah Nida dari Jakarta, sama saja ada amanah dari pesantren harus dilaksanakan. Tapi karena mungkin cinta plus kita masih berjumpa di sini. Sebenarnya agak ngos-ngosan, tapi nggak apa-apa. Pertama, terima kasih kepada Ustadz Faris dan teman-teman SDM yang sudah memberikan jembatan, Mas Ganteng, yang sudah memberikan jembatan untuk berbagi tanda kutip ya pengetahuan yang sudah didapatkan beberapa bulan ini ketika ngikutin program pendidikan guru penggerak. Di sini ada satu di sini guru penggerak yang sudah jadi dan sudah dapat sertifikat dari Kemendikbudristek, yaitu Ustadzah Nur Sawabit. Di daerah Kolam baru hanya kita yang ada, hanya Ustadzah Ebit. Tahun ini insya Allah ada 2 ketambahan saya, berikutnya akan nyusul Ustadz Eka. Diharapkan teman-teman berikutnya nanti juga bisa nyusul. Nah, entah itu dari pelajaran di Rosa, entah itu dari pelajaran umum, nanti bisa nyusul. Apa manfaatnya? Pertama, manfaatnya buat kita, karena ada internalisasi pengetahuan baru yang kita tidak dapat di sini. Terus yang kedua, mungkin kita udah dapat, cuma karena sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, istiqomatu afdhalu min alfi karomah. Kita karena terlalu banyak pengetahuan yang dimasukkan ke kita, sehingga kita mungkin agak sedikit meraba, mana nih yang akan saya terapkan untuk menghadapi A, mana nih yang akan kita terapkan untuk menghadapi B. Nah, semoga dengan ajarannya majelis-majelis seperti ini, makin mempermudah kita untuk membaca framing-framing itu, sehingga kita bisa menjadi manusia yang ilmunya benar-benar kafah, gitu, benar-benar utuh, dan kita bisa menjadi alul ilmi di sini. Nah, sebelum kita naik kepada level alul izzah. Nah itu, terima kasih kepada sekali lagi Mas Faris, selaku kepala SDM di pesantren kita ini, dan Mas Sidki, kalau kita nyambutnya Mas Ganteng, semoga awet ganteng. Meskipun kumisan. Beliau paling gercep gitu kalau soal-soal begini. Oke. Nah gitu. Ada hal menarik teman-teman, yaitu kita malam ini akan fokus membicarakan budaya positif. Ada satu kata di depan budaya positif, yaitu diseminasi. Mahwa diseminasi. Diseminasi. Betul, diseminasi. Kalau di bahasa pesantren kita, nyebutnya itu sharing session. Kalau di luar, diseminasi nyebutnya. Diseminasi budaya positif. Budaya positif ini adalah rumah besar
Di dalamnya ada kamar A, kamar B, kamar C, kamar D. Jadi kita jangan tertukar. Kita pulang ngajar misalkan, mau ngopi, santai, mau nyemil dan sebagainya, jangan sampai masuk ke kamar tidur. Karena itu tempat untuk tidur. Dan kamar-kamar yang lainnya. Kita mau mandi, malah masuk ke ruang tamu. Udah kesiram-kesiram badannya. Karena air ada di kamar mandi. Nah, budaya positif adalah rumah, nanti di dalamnya insya Allah akan ada 6 komponen yang akan kita bicarakan dalam waktu yang sangat singkat. Ini belajarnya 4 bulan. Dalam waktu sangat singkat, insya Allah, ya biidznillah, insya Allah semoga kita bisa sampai ke level sebagaimana yang didapatkan oleh para guru penggerak di luar. Itu pertama. Yang kedua, gini teman-teman. Ini sering saya cerita ke Ustadz Chandra, sering cerita ke Ustadz Mislah, dan rekan-rekan redaksi khususnya ya. Karena beliau yang ada di redaksi itu gercep banget menanyakan apa yang ada di guru penggerak yang tidak ada di pondok kita. Sebenarnya sudah ada semuanya, sekali lagi, semua yang dibicarakan di guru penggerak sudah ada di kita. Cuma beda istilah doang. Itu yang pertama. Kedua, kita semuanya sudah ada, cuma minusnya administratif. Kemarin sempat kita obrolkan sama Ustadz Sidki di depan ballroom, semuanya administrasinya lengkap. Misalkan kita ambil contoh, ekskul di kita itu nggak ada SK-nya. Di luar semuanya ber-SK, ekskul apapun. MGMP kita nggak ada SK-nya. Di luar itu ber-SK. Jadi secara administratif di Direktorat Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu legal. Makanya bisa dimasukkan ke PMM namanya. Saya yakin mungkin di antara kita semua ini, kalau kita mau memeras gitu, menyaring, dari 100 sekian guru yang ada di daerah Kolam 3 yang punya akun PMM bisa dihitung jari. Tapi di luar, gurunya sedikit, semua itu tercover semua. Nah di kita, gurunya banyak, ilmunya juga banyak, tapi untuk hal-hal sederhana ini kita belum mulai merapikan itu. Insya Allah semoga tahun ini perlahan kita mulai merapikan administrasi itu, dan diharapkan setelah kemarin juga sempat disonding oleh Ustadz Ferdinand ketika ada pelatihan kurikulum merdeka itu. Nah, diharapkan nanti kita semua punya akun PMM ya. Nanti daftar di guru.id kalau nggak salah Ustadz ya, guru.id. Minimal kita punya NUPTK. Apa itu NUPTK? NUPTK itu nomor induk yang melegalkan bahwa kita ini seorang guru secara administratif kenegaraan. Kita nggak sah disebut sebagai guru kalau kita tidak punya NUPTK. Itu legalitas. Berapa nomor, Ustadz Ajib misalkan, karena ini baru ya. Ustadz Ajib, berapa nomor NUPTK? Pasti belum tahu kan? Ya, itu penting. Siapa yang akan mengelola itu? Tentu bagian pengajaran. Bagian pengajaran, bekerja sama. Kalau yang SMP, dia akan masuk ke SMP, yang SMA akan masuk ke SMA. Nah ini mungkin nanti bisa disonding oleh Ustadz Faris mungkin dan tim untuk berkomunikasi santai dengan bagian SDM sehingga kita semua ini sah secara administratif, legal di mata negara kita sebagai seorang pendidik gitu. Jadi guru itu bukan semata-mata bawa buku, punya ilmu, masuk kelas, menyampaikan ilmu, tidak semata-mata seperti itu. Karena kita ada kurikulum yang itu dilindungi oleh negara kita, maka ada administratif yang dilindungi. Oke, itu sebagai pengantar. Itu salah satu contoh mungkin bisa dikatakan sesuatu yang perlu kita adakan di pondok ini untuk kita disiplinkan, untuk kita rapikan administratif itu. Nah, sekarang kita masuk ke diseminasi sharing atau penyerbukan nilai-nilai, ya, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini. Ini ada pertanyaan. Izin berdiri, Ustaz ya, biar enak. Nih, coba yang mau menjawab silakan angkat tangan ya. Teman-teman setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan santri atau siswa? Kita bicara budaya positif ya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bisa, Ustaz Ajis ya. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Oke. Nanti saya tidak akan menjawab ini benar apa tidak. Nanti setelah kita bicara panjang, antum sekalian mungkin, oh ternyata selama ini kita begini gitu tuh. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju? Oke. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju? Nah, secara tidak langsung ini sudah paradoks dengan yang pertama.
Nggak ada dong teman memberikan hukuman. Teman macam apa coba yang memberikan hukuman? Om, minta ini dong, beli sebat, tiba-tiba dihukum suruh push up dulu. Kan nggak mungkin. Pasti dikasih sebungkus gitu kan. Ini kode saya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Oke ya. Ini pertanyaan dasar untuk memantik kita. Ini sebagai bridging kita untuk kajian berikutnya. Nah, sekarang kita bicara budaya positif. Mana budaya positif? Budaya. Ada dua suku kata, budaya dan positif. Nah, Ustaz Raffi angkat tangan. Ya. Iya. Kalau kita bicara budaya itu kita bicara juga kebiasaan yang sudah terjalin lama sekali itu akan berubah jadi sebuah budaya. Hal-hal yang kita lakukan yang udah sering kita lakukan dan itu udah rutin dan itu akan lama-lama itu akan jadi budaya dari kita gitu kan. Nah, hal-hal itu ketika dia itu berdampak baik ya sama itu mungkin bisa kita sebut itu sebagai budaya yang positif. Oke, ada kalau izin menggarisbawahi budaya positif kalau menurut Ustadz Raffi itu sesuatu yang dilakukan secara berkala. Positifnya itu ada nilai manfaat. Begitu Ustadz Raffi ya. Oke. Benar sih, benar, nggak salah. Nah, ini budaya positif itu perwujudan nilai-nilai di sekolah. Nah, perwujudan nilai-nilai di sekolah. Nilai-nilai kita apa sih di Pondok Indah? Poto Pondok, Pancajiwa Pondok. Yang sekarang muncul istilah baru, nilai-nilai fundamental Daizah. Ada berapa poin? Iya. Nah, kita harus tahu. Kita harus hafal. Saya nggak akan nanya satu-satu, karena saya sendiri juga belum hafal kayaknya. Oke. Karena itu penting. Kalau Pancajiwa Pondok, insya Allah semuanya ada ngelotok. Kalau nilai-nilai kezaizahan itulah yang mungkin ini akan menjadi sesuatu yang bagus kalau kita cetak kemudian ditempel di gedung-gedung Qahiroh itu. Kan ada besi itu supaya nggak mubadir, nggak rusak karena tidak dipakai gitu. Nilai-nilai kezaizahan ada berapa poin kita cetak itu sehingga setiap hari kita akan berjumpa dengan nilai-nilai itu. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di pondok kita yang kalau boleh mengatakan sih kita harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan itu. Karena tidak sembarangan nilai-nilai itu dimunculkan, ada orang-orang soleh yang memikirkan di dalamnya itu. Yang udah pasti insya Allah akan bermanfaat. Nah, sekarang saya minta teman-teman mohon maaf ya. Kepalkan tangan teman-teman, baik kanan ataupun kiri, bebas salah satu. Oh, Ustaz, kalau antum ngepal begini ya? Oh, kirain begini. Gitu. Oh, bunyiin dulu. Kirain gini, nyangkut nongol nanti kan. Gini ya. Oke. Nah, sekarang berpasangan, dua-dua, silakan berpasangan. Nah, gantian yang sebelah sini dia bayangkan tangan antum ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam diri antum. Terus yang teman antum, lawannya, itu membujuk merayu supaya antum bisa membuka tangan itu. Berkenan membuka itu. Bebas, antum mau merayunya dengan iming-iming duit, antum merayunya dengan paksaan sekaligus dia Anda, merayunya dengan mengintimidasi, silakan. Kalau dia nggak mau, silakan intimidasi. Kemudian menggodanya, menggelitiknya, bahkan menawari dengan uang. Nah, oke ya. Kita akan uji coba di tangan kepala Ustadz Alpan itu akan keluar Ultraman nanti. Oke. Boleh silakan. Itu saya tidak mengatakan harus kebuka apa tidak. Kita akan menguji rekan kita yang menyimpan ini, dia mampu nggak menyimpan rahasia itu. Dengan rayuan atau iming-imingan apapun. Oke ya. Hitungan ketiga, 1, 2. Nah, Ustadz Bayu bisa sama Ustadz Danida tuh. 1, 2, 3. Ayo silakan. Makasih Om. Makasih Mas ya. Harus dirayu. Boleh mengintimidasi kalau mau mengintimidasi. Nih mengintimidasi itu.
Menghardi, mencaci boleh. Tuh, silakan. Anda harus berjuang supaya temanmu itu bisa ngebuka. Oke. Sekarang coba gantian. Gantian Ustadz Alpan, gantian ngerayu Ustadz Chandra, coba. Suruh ngebuka. Ayo. Gantian. Rayu, gantian. Balik dari rayu. Gimana daripada ada tahu ada aja Iya. Dengan berbagai macam cara. Diludahi. Oke, cukup teman-teman. Oke, cukup ya. Oke. Ini sebenarnya sebuah analogi, teman-teman. Nilai budaya positif yang ada di kita, di pesantren kita itu harga mati. Siapapun yang mau mencoba untuk berusaha menghancurkan nilai-nilai fundamental yang ada di pesantren kita, mau dikelitikin kayak, mau diludahin kayak Ustadz Sidki, cara bukanya begini, gitu kan, Nah, apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama untuk menjaga nilai-nilai itu. Nah, ini salah satu falsafah genggam gitu tuh. Dengan berbagai resikonya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini ada beberapa pergeseran teori kontrol. Nanti teman-teman bisa cek, ada kontrol teori, ini bukunya Glasser ya. Nah, ada kata ilusi di sini nih. Pergeseran paradigma. Paradigma itu sebuah pandangan hidup yang itu sudah menjadi semacam keimanan, keyakinan gitu, tapi bergeser nilainya. Nah, sekarang yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol. Apakah betul tugas guru itu mengontrol murid? Hampir tiap hari kan kita mendengar tugas kontrol asrama. Dan ternyata itu adalah sebuah pergeseran nilai-nilai. Karena pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tidak mau memilih untuk tidak melakukannya. Sama kayak genggaman tadi. Kita mau ngontrol model apapun, kalau itu anak, siswa kita, santri kita tidak mau berubah, mau sampai uban kita warnanya pink, nggak akan tuh anak berubah. Iya nggak? Nah, ini ada pergeseran nilai dari paradigma kontrol. Nah, kita lanjut yang kedua nih, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menyadari itu murid kita ada yang namanya, ada 3 fitrah manusia tuh. Yang pertama itu ada namanya kinestetik. Nah, saya pancing kinestetik. Yang kedua visual. Yang ketiga auditory. Nah, guru harus tahu. Kinestetik, visual, auditory. Nah, kalau kinestetik itu lebih kepada gerak. Ini anak nggak suka mikir. Contohnya adalah anak-anak paskibra, anak-anak pramuka, anak-anak olahraga. Mereka ini adalah anak-anak kinestetik. Dia ajak kajian, oh pasti, ini bukan dunia gue. Anak-anak kinestetik duduknya pasti di belakang. Karena dia bukan anak auditori. Yang duduk di depan itu anak auditori. Dia yang suka menyimak, dia mudah, dia hobi, senang, tulus menyimak. Gitu. Dan belum tentu juga anak kinestetik itu levelnya di bawah anak auditori. Ini hanya semacam fitrah manusia saja. Dan kita harus mengetahui level ini ke murid-murid yang kita ajar. Sehingga ketika kita mengajar, semua elemen ini kinestetiknya dapat, visualnya dapat, auditorinya dapat. Yang visual biasanya random, ada yang depan, ada yang di tengah. Kalau yang di belakang udah pasti itu kinestetik. Udah pasti itu kinestetik. Kita mau ngomong sampai berbusa-busa, dia pasti gitu tuh. Tapi kalau diajak futsal, diajak sore, wah. Tapi kalau anak-anak paskibra, itu hobi banget tuh. Kumpulin anak-anak yang pramuka sore itu ke majelis taklim, ajak diskusi. Nggak tunggu lama, pingsan semua tuh anak-anak. Nah, maka bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai budaya positif atau minimal pelajaran yang kita sampaikan ke mereka? Kita harus punya tekniknya.
Siapa yang menemukan tekniknya itu? Kita sendiri, guru-guru. Jangan sampai kita ngajar dengan cara yang sama untuk 3 karakter yang berbeda. Jangan ke anak-anak nih, ke kita aja. Misalkan kalau ada rapat bulanan tuh. Di antara kita ada yang kinestetik, auditory, dan visual. Ya, kita nggak perlu lebih jauh membahas ini, karena ini sangat sensitif. Nah, begitupun dengan anak-anak kita, dengan santri-santri kita, dengan adik-adik kita di kelas itu. Maka, boleh ngajar dengan teknik ceramah, tapi jangan lupa dengan santri yang visual dan kinestetik. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan sentuhan itu? Ada yang punya ide nggak kira-kira? Buat mereka berpikir. Buat mereka itu berpikir. Kalau berpikir auditori. Kinestetik dia bukan tipikal pemikir. Dia tipikal gerak, action. Siapa? Oh, Ustadz Bayu. Ya, Ustadz Bayu. Praktikum. Oke. Gimana? Coba diberikan penjelasan Ustadz Bayu. Misalkan gimana praktikum? Praktikuman itu biasanya mengandung teori masuk secara auditori, kemudian estetiknya ketika mereka melakukan kegiatan itu. Praktikum itu nggak terbatas cuma pelajaran MIPA, pelajaran lain pun bisa. Misalnya untuk pelajaran bahasa itu bisa menggunakan ada pelajaran misalnya mutolaah, mereka diminta untuk berdiri berjejer ke lawan-lawanan, kemudian nanti mereka membacanya atau bagaimana artinya. Mereka nggak cuma duduk, tapi bisa berdiri, bisa gerak-gerak, segala macam. Nah, itu sudah mungkin menurut saya termasuk kinestetik. Jadi nggak terbatas hanya duduk, dia mendengarkan. Oke. Nah, itu salah satu yang diusulkan oleh Ustadz Bayu adalah praktikum. Nah, bagaimana dengan pelajaran balagoh misalkan? Apa prakteknya misalkan Ustadz Rafi? Sorof misalkan. Di bawah bercanda. Misalkan contoh gimana Ustadz? Di bawah bercanda. Sorof misalkan kita ambil sorof misalkan. Dari sorof itu kita kan ada kayak lantunan kayak ini. Ada nada. Anadom, oke. Kita itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, bagaimana supaya anak kinestetik itu hafalan lagi gitu. Dari kita berdiri, Oke. sambil melantunkan. Oke. Oke, yang penting ada gerakan di dalam. Oke. Nah, itu. Nah, pertanyaan kemudian apakah kita istiqomah menerapkan itu? Ini pertanyaannya. Apakah kita istiqomah menerapkan itu? Maka kalau guru yang paling sempurna, maka benar kata Ustadz Ferdinand, guru yang paling mendekati kesempurnaan itu guru TK. Auditori dapat, visual dapat, gerak udah pasti. Karena saraf malunya udah diputus. Nggak usah ditambah ke, depannya nggak enak. Saraf malunya udah diputus. Nah, itu kalau teman-teman yang udah lama di pondok ini ikut pelatihan Ustadz Ferdinand, great teacher, pasti itu beliau selalu menyampaikan guru itu harus nggak punya malu. Karena yang menghalangi kreativitas kita adalah rasa malu. Muncul rasa gengsi. Rasa gengsi itu akan muncul jaim. Jaim itu akan kemudian sok ganteng lah, mohon maaf ya, kayak saya misalkan sok ganteng lah, sok apa, jaga image. Apa bang? Gitu kan mengerikan bagi anak-anak itu. Maka ya semoga kita mendapatkan apa yang kita cari ya dari kajian kita. Ini yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Orang merasa bersalah itu contohnya begini. Kita ngajar di kelas, terus ada anggota kelas kita lah, misalkan kita wali kelas, ada yang hafalannya terlambat. Terus kita mendekatinya, terus ngomong, kamu gak kasihan sama Ustadz? Tiap hari Ustadz nongkrongin kamu, tapi kamu gak mau hafalan. Ustadz ditegur terus sama bagian pengajaran. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Tahu nggak, hal itu malah akan makin menghancurkannya. Nah, ini sebuah ilusi yang mungkin banyak di antara guru-guru di Indonesia ini yang masih terjebak dengan ilusi-ilusi ini. Dan kritik juga, baik secara verbal maupun non verbal gitu ya.
Dan yang terakhir, ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa? Sehingga muncul istilah senioritas. Ada yang senior, ada yang junior. Nah, ada yang tua, ada yang muda. Seakan-akan yang muda itu tidak punya hak untuk melakukan inovasi atau menyampaikan ide-ide dan sebagainya. Nah, ini contoh pergeseran paradigma kontrol. Oke, nanti insya Allah saya share ya slide ini ke teman-teman biar tidak lelah mencatat ya Rob. Gitu Mas Sidki ya. Nanti saya share ke antum. Nah, nanti bisa dibaca bareng-bareng. Nah, ini kita renungi bareng-bareng teman-teman. Perubahan paradigma. Stimulus respon. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, ya. Maka tidak bisa disamakan. Kebutuhan saya, kebutuhan Ustaz Ajes, kebutuhan Ustaz Sidki itu berbeda. Kebutuhan Ustaz Dalia itu berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lanjut sampai ada yang lebih mengerikan. Orang lain bisa mengontrol Anda. Padahal sejatinya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau mendengarkan pengajian berapa lama pun, edisinya sampai beribu-ribu jilid. Kalau kita tidak siap untuk dijemput oleh hidayah, nggak akan datang ke hidayah. Siti Hidayah aja harus dijemput kok. Bawa mas kawin, bawa ngajak orang tua, apalagi hidayah Tuhan gitu. Harus dijemput. Mau kita mau pelatihan banyak semacam pelatihan apapun, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita tidak siap untuk menerima itu, maka tidak akan ada perubahan. Maka betul istilah Pak Kiai, kalau ketika ada khutbatul ars itu kemarin, di majelis taklim, para santri khususnya dan kita para guru umumnya harus mengosongkan botol kita. Sehingga kita punya, misalkan ini air saat ini yang kita ada, itu kita tuangkan ke ember. Nah, ketika kita datang ke majelis taklim, siap diisi oleh pengetahuan yang baru. Nanti bisa kita tuang lagi, sehingga air di ember kita itu akan bertambah gitu. Nah, dengan cara itulah sebenarnya Pak Kiai sudah mengajarkan, dan ini sudah bukti bahwa di pesantren kita itu sudah ada apa yang dibicarakan di guru penggerak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri, hanya beda istilah. Kalau istilah Pak Kiai, kosongkan botolmu, jangan ditutup. Gitu. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Nah, kalau di guru penggerak diajarkan di teori kontrol itu berpikir menang-menang. Antum menang, saya menang. Nah, menang-menang, ayo. Antum bahagia, saya bahagia. Jangan kita bahagia di bawah penderitaan orang lain. Jangan kita happy melihat orang lain menderita. Pokoknya kita bahagia, yang lain orang bahagia gitu. Gimana hadisnya? Atau kata-kata mutiara kalau dalam pesantren itu? Mungkin ini ada yang mendekati ya. Ungduru ilal ummah bi'ainir rahmah, gitu. Memandang semua umat dengan kasih sayang gitu. Karena kita juga berhak untuk disayangi dan orang lain juga berhak untuk disayangi. Dan banyak hal nanti bisa kita baca berikutnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep budaya positif. Nah, yang akan kita bicarakan malam ini yang pertama adalah disiplin positif. Ada 6 poin. Yang kedua adalah motivasi perilaku positif. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi, istilah restitusi teman-teman wali kelas sudah tidak asing lagi. Apalagi malam kemarin sudah disinggung oleh Ustadz Bahyuni Nafis. Ini menandakan bahwa ilmu di kita sudah mempelajari apa yang menjadi program baru oleh pemerintah. Nah, jangan sampai kita yang, mohon maaf ya, kita mempelajari lebih dulu, malah disalib oleh mereka-mereka yang baru mempelajarinya. Maka kita akhirnya jalan di tempat orang lain melesat. Gitu. Maka semoga dengan kajian-kajian begini, kita terbantukan untuk membuka khazanah baru dan kita dapat bahan untuk berpikir
Oh, masalahnya ini berarti saya harus pakai ilmu ini dan sebagainya. Kita bahas satu-satu teman-teman. Disiplin positif. Nah, kita akan bicara proses menumbuhkan kesadaran. Lagi-lagi kalau bicara kesadaran, Pak Kiai sudah nggak terhitung ngomong soal kesadaran. Mohon kesadarannya teman-teman yang tugas. Misalkan contoh, yang apel dan sebagainya. Gitu. Mohon kesadarannya dan sebagainya. Nah, ini berat ya, memang jadi guru itu berat. Nah, kita bicara disiplin positif. Nah, disiplin positif itu untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, tujuannya adalah supaya ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri. Motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan motivasi yang muncul dari orang lain. Saya sepakat dengan omongan Ustaz Saiful Bahri. Jangan percaya dengan omongan Titor akhirnya. Ya kan? Depannya M. Ya, motivator misalkan. Nah, beliau kan ngasih semangat. Kalau kita mah lempeng gitu. Semangatnya mah kapan ya? Ikut majelis motivator, dimotivatori anak ini estetik. Aduh, ceramah deh banyak gitu. Oh, sampai busak mulut kita juga akan ini. Maka tugas kita adalah memunculkan kesadaran intrinsik. Kesadaran intrinsik itu kesadaran dari dalam diri, bukan kesadaran dari luar. Kita hanya sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk mengantarkan anak-anak sampai kepada dimensi intrinsik dalam dirinya itu. Oke. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Mungkin sebagian dari kita sudah ngelotok dengan profil Pancasila. Mau nggak mau kita harus sudah terbiasa mendengarkan ini karena kurikulum pendidikan kita sudah kurikulum merdeka. Dan arahnya adalah menuju ke profil pelajar Pancasila. Ada 6. Bertakwa, beriman, ada bernalar kritis, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Lagi-lagi kalau bicara berkebinekaan global, kita sudah punya tagline, Go Global. Nah, apa yang kurang? Kreatif, kurang apa anak-anak kita? Cuma pertanyaannya, apakah kreativitas ini bisa dirasakan oleh santri-santri yang mungkin merasa tidak terwadahi kreativitasnya dan sebagainya itu. Bernalar kritis, ini yang PR berat. Bernalar kritis. Karena kita tidak akan bisa sampai kepada dimensi bernalar kritis kalau tidak melewati level pertama. Apa level pertama untuk bernalar kritis? Apa? No. Seseorang itu akan punya nalar yang kritis kalau dia sudah selesai melewati anak tangga pertama. Anak tangga pertamanya yaitu Ustaz Anda tahu, cuma nggak mau ngomong nih. Jawab. Biar iya, baca buku. Level pertamanya baca buku. Kita mau usia kita sampai 1200 tahun gitu kan. Udah menyicipi berbagai jenis garam hidup. Kalau kita nggak suka baca buku, kekritisan kita tuh ya setumpul pisau yang baru kita beli dari pasar gitu. Maka berat ya, benar kritis. Misalkan contoh, hampir tiap tahun ya, sebelumnya teman-teman ya, tahun kemarin nggak dapat undangan. Saya itu dapat undangan dari Salihara untuk santri-santri kita ikut debat sastra. Debat sastra itu nggak seperti lomba cerdas cermat sebagaimana yang kita lihat pencet tot enggak. Nanti bisa dilihat di YouTube, debat sastra itu sangat mengerikan. Kalau nggak suka baca buku, lebih baik kita nggak ikut daripada kita memalukan gitu. Nah, maka wacana-wacana melek literasi ini harus kita sama-sama menggaungkan ini. Nggak harus kok, nggak harus. Tadi alhamdulillah kami tim sekretariat pesantren berkunjung ke Habib Yasin. Tadi saya personal sempat ngobrol dengan Ustaz Sahrul karena terharu loh ngelihat ke Habib Yasin. Nanti kita bisa main ke Habib Yasin atau bisa bikin acara di sana gratis loh. Habib Yasin itu disiapin oleh negara. Ternyata gratis. Nah, terharunya begini. Andai kita dari kecil itu diajarkan oleh guru-guru kita untuk memiliki buku minimal sebulan sekali aja. Dalam 1 tahun kita akan punya berapa buku tuh? 12. Minimal sebulan, minimal kita beli buku sebulan 1 buku aja. 1 buku aja. Mau dibaca kayak mau kagak bodo amat. Yang penting punya 1 buku aja. Rasa cinta untuk memiliki buku.
Meskipun kita belum ada rasa cinta untuk membaca buku. Orang tua kita punya wajan dan sebagainya. Apakah tiap hari wajannya harus dipakai kemana-mana dibawa? Kan enggak kan? Dipakai ketika membutuhkan. Saya yakin ketika itu barang ada di kamar kita, di rumah kita, saya yakin nggak mungkin tuh dibiarin. Minimal dilapin lah dari debu. Minimal dibacalah satu kalimat. Kalau dari SD, anak-anak SD, diiming-imingin 1 bulan minimal punya 1 buku. 1 tahun itu punya 12. Mereka 6 tahun kali 6. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. S1 4 tahun. Berapa buku di rumahnya itu? Itu yang sebulan dibeli. Nah, kalau kita sehari makan 3 kali, kenapa membaca buku tidak? Terakhir, misalkan contoh, Afan, terakhir antum membaca buku kapan? Bukan buku paket ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Seandainya, saya nanya, terakhir antum makan kapan? Tadi. Kenapa nggak 3 bulan yang lalu? Iya sih. Kenapa nggak 3 bulan yang lalu? Mati kan? Nah, maka kalau biologi, Ustaz Bayu pasti tahu, di dalam otak manusia itu ada bagian otak reptil. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani ini Ghurizatun naluri berkembang biak. Ini naluri, mohon maaf, naluri hewani. Maka pikirannya makan. Udah, makan. What and only, makan. Moto hidup adalah makan terus. Pokoknya makan. Tiada waktu tanpa makan. Pokoknya makan ini. Nah itu berarti otaknya itu dikuasai oleh bagian dari otak reptil. Padahal itu kecil dimensinya itu. Nanti Ustaz Bayu kapan-kapan bisa sharing tentang otak manusia itu, meskipun guru kimia. Itu kecil, ukurannya kecil, tapi luar biasa. Maka kalau Aristoteles mengatakan manusia itu adalah binatang yang berpikir. Aristoteles siapa? Oh, enggak tahu ya. Aristoteles, pura-pura. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita berkomitmen bareng-bareng. Bisa kok kita beli buku. Saya punya link toko buku murah-murah. Saya kalau beli buku itu langsung kontak tokonya, beli di Jogja. Murah-murah banget. Katakanlah, ya paling mahal, paling berapa sih? 80.000, itu paling mahal. Hardcover lagi. Paling mahal 80.000. Misalkan kita contoh, keluar beli nasgor. Sekali duduk berapa antum kalau makan di luar? 12.000 kan? Nah, sisain dari 12.000 sehari sekali, 1 untuk buku. Sebulan sekali. Sebulan sekali beli buku. Sanggup? Sanggup. Kalau nggak sanggup, kita ubah makan sebulan sekali. Waduh, gitu kan. Sebulan kita beli buku 1 aja, kita taruh di rak. Nanti itu, alhamdulillah, buku saya banyak gitu. Seru pasti itu. Catatannya jangan beli buku paket. Tapi buku bacaan umum. Nggak apa-apa, banyak buku begini nggak diapa-apain, masih plastikan, nggak apa-apa. Karena memang ini fungsinya untuk di-display. Ada salinannya di perpustakaan nanti kalau mau dibaca. Oke, gitu teman-teman ya. Ya kita tumbuhkan dari diri kita. Yang ini yang kedua, kita masuk yang kedua. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia itu melakukan segala sesuatunya ada motivasi, baik dari internal maupun dari eksternal. Tapi yang lebih hidup, yang lebih berdampak panjang adalah motivasi yang muncul dari internal kita. Nah, ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Sebelum kita menyampaikan 3 hal itu, kita flashback sebentar. Ada pesan Pak Kiai Rifai yang kalau saya mengajar di kelas akhir materi personal branding sama reputasi, ada materi lamaran pekerjaan Ustazah Dalia, kelas akhir itu bab pertama lamaran pekerjaan, tapi saya malah menyampaikan reputasi dan personal branding karena ingin membangun dari akarnya, bukan hanya bikin surat lamaran pekerjaan, karena ChatGPT juga bisa bikin surat lamaran pekerjaan. Nah, pesan ini yang selalu sampaikan ke mereka. Hanya orang penting yang tahu artinya kepentingan, dan hanya seorang pejuang yang tahu artinya perjuangan. Maka kita tidak akan sampai kepada dimensi ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ini motivasi yang ada dalam diri kita. Kita manusia itu pokoknya gimana caranya? Pokoknya kita menghindari hukuman lah. Ya. Jangan sampai kena hukuman dengan berbagai macam cara, mau positif kayak mau negatif. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian. Barcode
Ya kan? Ngomong barcode udah langsung connect kan? Nah, artinya itu sudah menjadi habit dalam diri kita. Checklist gitu misalnya kan gitu kan. Nah, apakah itu negatif? Enggak negatif. Innamal a'malu binniyat insyaallah wa innamal likulli imrin ma nawa. Insyaallah enggak lah. Tapi itu menjadi dorongan kita kenapa melakukan sesuatu. Kita tidak bicarakan negatif buruk ya, kita bicarakan poin inilah dorongan-dorongan yang wilayah-wilayah yang membuat kita melakukan sesuatu, terdorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir itu menghargai diri kita dan kita ingin menjadi apa yang kita inginkan gitu. Nah, di antara ketiga ini menurut antum sekalian mana yang lebih mulia? Kita ingin menjadi diri kita atau ingin mendapatkan imbalan, pujian, penghargaan dan sebagainya atau ingin menghindari hukuman? Nah, itu yang ketiga, menghargai diri kita dan kita ingin menjadi ya diri kita yang sesungguhnya. Berarti kalau saya tipikal orang malas-malasan, saya harus malas-malasan terus dong. Ya terserah ada gitu. Enggak ke sana arahnya. Jadi kita bicara sekali lagi budaya positif karena malas-malasan itu bukan budaya positif. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya kita renungan bareng-bareng teman. Di belakang kelihatan nggak usah Chandra? Ya. Nggak kelihatan ya? Tapi kalau lihat itu seger ya. Bisa aja antum ini. Oke, saya saya bacakan aja Ustaz Chandra. Misalkan contoh. Ini ya, hukuman. Kita berada di mana nih levelnya? Apakah kita sebagai penghukum, kemudian yang suka memberikan konsekuensi, atau kita suka menerapkan restitusi? Penghukum itu tipikalnya begini, misalkan saya ambil contoh. Nih, sistem hukuman ini tidak akan berjalan bila murid atau anak tidak takut. Hukuman tidak akan berfungsi kalau santri, siswa kita tidak takut. Lampu merah tidak akan berfungsi kalau Ustadz Ajis nerobos dan orang berikutnya ikut nerobos. Apa yang akan terjadi? Ini versi hukuman. Nah, kita lihat versi konsekuensinya. Nih ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini versi hukuman. Kalau konsekuensi, redaksinya lebih halus. Memerlukan monitoring dan supervisi untuk terus-menerus dari guru. Jadi murid itu harus selalu dimonitoring. Kemana-mana kita intai. Siapa pelanggarannya? Siapa kabur nih? Gitu. Untuk kemudian mungkin akan memberikan hukuman. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ya. Tak ada lagi. Kalau hukuman biasanya orang mengatakan peraturannya adalah kamu harus. Kan gitu. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kan nggak boleh waktu sholat kamu di asrama. Apa hukumannya? Lari lapangan. Nah itu tuh. Biasanya penghukum seperti itu. Dan itu yang merusak karakter anak. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Agak sinis-sinis gimana gitu orangnya itu. Nah, yang kalau restitusi, apa kamu yakin? Kita kan contoh. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, lebih jadi bola itu dikembalikan ke dia sehingga tidak liar. Gitu. Ini contohnya nanti saya share ke teman-teman untuk kemudian kita baca sambil rehat di tempat kita masing-masing. Nah, sekarang kita ini. Nah, ini kita ketahui bareng-bareng teman-teman. Hukuman itu bersifat satu arah, ya, bersifat satu arah. Kemudian dia bisa fisik, bisa psikis dan kata-kata kasar. Contoh hukuman psikis misalkan. Psikis, bisa dan nindak misalkan. Hukuman psikis itu yang seperti apa? Atau mau bercerita ketika jadi santri. Sampai terkenang tuh. Psikis tuh mental kena tuh. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti baik-baik. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang. Contoh saja, kita nggak
Iya, saya pernah enggak ke sana. Contoh, hukuman yang berbentuknya psikis. Santri bara-bara. Ada yang begitu itu. Ada yang begitu. Atau santri yang kesiangan dijemur di lapangan Qohiroh masih pakai sarung, masih pakai kaos tuh. Iya nggak Terapi? Iya kan mental itu kena tuh, hancur. Terus kata-kata kasar. Nah, saya Chandra. Kata-kata kasar dan sebagainya. Itu banyak contohnya ya. Kemudian kalau konsekuensi dia bersifat terencana dan disepakati, itu konsekuensi ya. Kalau hukuman bersifat satu arah, udah paten pokoknya itu begini aja udah. Nggak bisa udah pokoknya wes lah hukumannya gini udah gini, nggak usah ditawar. You mau ikut silakan, nggak mau ikut silakan keluar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati, artinya ada urun rembuk dan sebagainya, dibuat pihak guru atau sekolah tanpa melibatkan siswa. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau restitusi itu ada anak bermasalah, nah, kita ajak ngobrol, mereka yang munculkan solusinya sendiri. Dari situ kita akan memberikan keyakinan kepada mereka dan mereka bisa kembali ke kelompoknya lagi. Jangan sampai masuk ke kantor, kalau di luar itu ada namanya, apa sih namanya itu? Kalau di sini pengasuhan, kalau di luar itu BK. Nah, BK itu bimbingan konseling misalnya. Jangan sampai keluar dari BK lemes. Udah tuh nggak punya gairah. Terus merasa frustasi. Iya kalau nggak melakukan hal-hal yang membuat sesuatu menghilangkan nyawa dan sebagainya misalkan. Kan naudzubillah min dzalik gitu. Terus jadi lebih malas sekolah dan sebagainya. Oke, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita masuk yang ketiga, keyakinan kelas dan sekolah. Nah, sekarang apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kita kerucutkan ke kelas. Kalau tadi spektrumnya luas, kita kerucutkan ke kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, kita bahas ya. Contoh misalkan ada pertanyaan pertama. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita punya peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Apa bedanya dari dua pertanyaan ini? Bedanya itu spektrumnya. Kalau yang pertama sifatnya lebih, kalau yang ini sifatnya lebih, ya. Tuh, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini, karena peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas atau sekolah dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, murid yang bersifat universal. Nah, kita sebagai wali kelas, misalkan yang wali kelas, kita buat manajemen kelas, buat keyakinan kelas. Ya. Kita rembuk sama anak-anak. Nah, misalkan kalau di kelas 2B itu ada 4 poin. Pertama, mengawali dan membuka pelajaran dengan berdoa. Yang kedua, harus pembelajaran interaktif. Interaktif ya, pokoknya interaktif. Kata kuncinya interaktif. Mau ngapain kayak mau interaktif. Kalau ditanya jawab, kalau nggak paham bertanya. Dan sampai yang terakhir, yang ke-6 itu ditutup dengan berdoa. Dan berdoa macam-macam. Kadang saya yang nutup, kadang anak-anak yang nutup. Kita bisa nunjuk atau kita bisa silakan siapa yang mau memimpin doa. Meskipun itu di pelajaran ganjil. Karena itu adalah menjadi keyakinan kelas kita. Bukan menjadi peraturan. Yang membuat siapa? Kita bersama di kelas itu. Atau kita, Ustadz saya kan bukan wali kelas. Nah kita kan guru pelajaran. Misalkan di pelajaran Ustadz, ya kita bikin keyakinan kelas yuk. Nah, pelajaran misalkan Ustadz Aziz ngajar balago. 1, harus bawa kitabnya. 2, apa gitu. Bukan kita yang mengatakan, tapi mereka. Nah, omongan-omongan mereka, usulan-usulan mereka kita rangkum, kemudian kita sarikan. Mana nih yang kita ambil? Jangan sampai ada 57 kita pakai semuanya. Susah ya. Keluar-keluar ubanan anak-anak orang nanti. Nah ini prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Nah, mempersilahkan murid atau warga sekolah untuk mencurahkan idenya.
Ide nanti Ajis kalau punya istri, Ustadz Ajis, nah, bikin peraturan keluarga nih, peraturan keluarga, ajak rembuk istrimu, ya istri antum, anak-anak antum, misalkan ajak rembuk. Kalau anak saya misalkan Dani, main tidak ini, sikat. Karena peraturan nih, peraturan. Tapi enggak, itu bercanda ya, tapi serius. Terus mencatat semua masukan dari murid-murid kita, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ini menjadi PR di kita. Mengganti kalimat negatif. Misalkan contoh, tidak boleh terlambat. Negatif apa positif? Ah, positifnya? Datang tepat waktu. Itu hal kecil loh. Tidak boleh tidur saat Ustadz menjelaskan pelajaran. Negatif atau positif? Nah, positifnya memperhatikan ketika guru menjelaskan. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng. Saya juga belajar sama aja, mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif gitu. Kalau kita udah tahu begini, nanti kita akan negatif nih orang nih, negatif mulu nih, negatif lagi nih, negatif lagi nih orang ngomongnya, aduh capek. Terus sampai akhirnya kita tinjau ulang dari murid-murid kita itu tadi sampai terciptalah keyakinan di kelas kita. Kita yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kira-kira apa? Kalau ngelihat dari simbol gambarnya. Oke ya, bertahan hidup. Yang kedua, yes, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, simbol mata, Dajjal. Kok Dajjal sih? Simbol mata, penguasaan. Nah, ini dasar manusia ya. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani nanti ada di kitab Nizamul Islam. Saya sudah menyampaikan ini ke fasilitator dan pengajar praktek gitu ya di guru penggerak, bahwa hal ini di dalam Nizamul Islam sudah disarikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ada 3 kalau Taqiyuddin An-Nabhani: Ghurzatul Naum, Ghurzatul Baqa', Ghurzatul Tadayun. Naluri manusia itu naluri berkembang biak, makan, terus kemudian naluri berkembang biak itu nikah, punya anak, bertahan hidup itu makan, bekerja dan sebagainya, dan naluri beragama. Lebih umum sifatnya, dan ini sifatnya lebih luas gitu ya, bertahan hidup dan sebagainya. Nah, sekarang kita kaji bareng-bareng. Kebutuhan apa? Kalau ada siswa kita, santri kita mengatakan, aku seneng main tebak-tebakan sama Ustadz Ajis. Nah, dia sebenarnya butuh apa? Betul, karena ada kata seneng. Yang kedua, terpaksa aku makan jajanan temen di lemari karena mama nggak kirim paket. Bertahan hidup. Yang ketiga, alhamdulillah nilai ulanganku bagus. Sepertinya aku bakal dapat ranking 1 lagi. Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan, pelajarannya banyak hafalan dan terlalu sering mengerjakan tugas. Kebebasan. Artinya, kalau ada santri kita melakukan pelanggaran dalam artian keluar dari konteks disiplin yang sudah kita sepakati, itu bukan semata-mata dia iseng, tapi memang karena ada dorongan. Apa yang mendorong? Ya ini kebutuhan manusia itu. Apakah kita akan menghancurkan hal itu? Tidak. Tapi kita ingin membangun, menyadarkan mereka. Ya, menyadarkan mereka bahwa ada kok hal lain. Kalau belajar sama Ustadz Nafis, restitusi pasti sudah diajarkan. Nah, ada hal lain kok yang lebih baik daripada itu. Apa kira-kira menurut antum? Misalkan contoh. Misalkan yang paling terdekat dengan kita. Kita dapat anak curhat, anggota kelas, lemarinya dijarah sama teman sekamar. Ya, Ustadz Rafi ya, dijarah, diambil sama teman atau kakak kelas dan sebagainya. Gitu. Nah, kakak kelas ini kelaparan. Masa orang kelaparan kita siksa? Kalau perlu kata Ustadz Chandra, beliin pecel ayam, pecel lele. Tapi mereka bayar sendiri.
Nah, itu. Jadi dari sinilah kita punya perspektif pendekatan yang semoga saja lebih soft ke depannya gitu. Kita bareng-bareng ya. Nah ini, yuk kita jawab bareng-bareng teman-teman. Siapa yang mau jawab nomor berapa silahkan. Yang pertama, menurut antum, siapa orang yang paling penting dalam hidup antum? Orang tua. Ustaz Ajis orang tua. Kedua orang tua. Pacar nggak? Belakangan. Orang tua ya Ustaz Ajis. Nah yang kedua boleh yang lain. Misalkan yang kedua nih. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ustaz Sidki, monggo Ustaz Sidki. Nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting dalam hidup Anda? Menghargai orang lain misalkan. Kesabaran misalkan. Keikhlasan misalkan. Ya masing-masing di kita punya lah itu ya. Bentuk-bentuk kan itu ke kita ya, ke kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Yang ketiga, apa pencapaian kita yang paling kita banggakan sampai detik ini? Bisa menyukseskan anak yang pernah kita ajar. Nah, oke. Tapi itu masih universal, Ustaz. Karena kita butuh indikator untuk ngecek itu. Apa pencapaian Anda yang dihargai? Dihargai orang lain. Oh itu sebuah pencapaian. Berarti sering dia di itu. Ya nggak apa-apa ya. Penghargaan. Dihargai oleh orang lain. Nah kalau jawab Ustaz Ajis begitu berarti motivasi hidupnya apa tadi? Ada 3 dorongan. Nah, ingin dihargai dan ingin mendapatkan pujian. Nah, itu. Salah nggak? Kita tidak bicara salah benarnya ya. Kita tidak, sekali lagi tidak bicara salah. Nah, yang keempat. Apa pekerjaan ideal bagi antum? Saya kan guru. Iya guru. Coba pekerjaan ideal bagi antum. Jujur deh. Ustaz Alpan nih misalnya. Apa Ustaz Alpan? Pekerjaan ideal bagi antum. Bisa Pan, bisa. Semangat Ustaz Alpan, semangat. Apa Ustaz? Oke. Ternak ya, ternak. Oh, budidaya ya. Budidaya ikan. Iya. Apakah itu salah? Enggak salah. Ada kok di kita guru yang jualan emas, ada kok. Nah, terus ada yang guru ternak sapi juga ada kok. Ya ada. Itu tuh ada. Nah, artinya kita masing-masing punya lah ya pekerjaan-pekerjaan yang ideal. Nah, terus yang terakhir. Ini mungkin akan sedikit waktu, tapi mungkin bisa kita lewatin ya. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup antum, di mana antum merasa itulah puncak hidup antum. Belum merasakan ya? Itulah puncak hidup antum. Kalau saya sudah. Kalau izin sharing ya. Cita-cita saya hanya satu. Saya dapat, saya sedih deh. Serius. Saya dapat penghargaan internasional. Dan saya minta satu aja ke Allah. Dan dikasihnya 3. 2018 kemarin di 1 bulan Agustus dapat 2 kali. Convention Penyair Dunia. Terus yang satunya lagi, Masyaallah. Ya, yang di Aceh itu saya lupa. Nah, penghargaannya apa. Nah itu. Jadi, benar kalau ada hadis kursi, ana inda dzanni abdi bi fa inna dzanni khairan khairi fa inna dzanni syarran syarrihi gitu. Kata Allah itu sesuai dengan prasangka you. Kalau kamu kata Allah berprasangka positif, khairihi. Gua kasih sebagaimana prasangka. Jangankan baik, fa inna dzanni syarron, kalau kita berprasangka negatif, syarrihi kata Allah. Pernah nggak kita membayangkan sesuatu yang buruk dan itu terjadi? Pernah. Saya sering lagi begitu. Bukan sering nih, pernah. Pernah saya. Wah, kalau diceritakan Mas, ngeri. Ke orang tua saya sih so itu. Nah itu. Dan terjadi benar di hari itu juga.
Selisihnya hanya menit, nggak sampai jam. Nah dari situ, ternyata hadis qudsi itu benar gitu. Nah maka kalau ada orang tua kita mengatakan hati-hati dengan omongan. Nah itu khawatir omongan kita itu benar-benar muncul dari loop kita, bukan dari sodor atau fuad atau dari kolab gitu ya, dari loop gitu, dari terdalam gitu, hati-hati. Maka khawatir ketika kita emosi ke murid kita tidak bisa mampu mengontrol, itu keluar dari loop paling dalam. Oh itu hancur tuh anak. Sidratul Muntaha itu ditembak dari bawah, tuh meledak gitu kan. Gitu. Jadi catatan positif anak itu hancur lebur semuanya itu. Maka ya saudara ya, kita budayakan dengan omongan-omongan, pikiran-pikiran yang positif, semoga itu menjadi doa. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini adalah penghukum. Ya. Ciri-cirinya adalah suka menghardik, terus nunjuk-nunjuk, surah, gitu. Waro, kiaman anta, kiaman, misalkan gitu tuh. Nah itu penghukum. Matanya melotot dan semua membentak. Apa yang akan terjadi? Murid jadi pendendam. Kemudian murid jadi tidak menyukai guru dan mata pelajaran tertentu. Disebut lagi sama Ustaz Alman. Oke, ada lagi. Yang kedua, ini level yang kedua ya teman-teman ya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, selama ini kita ada di posisi mana? Nanti kita akan mengetahui ya masing-masing. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini pembuat perilaku itu tadi, santri kita merasa bersalah. Ini ciri-cirinya, ngomongnya lembut, tapi nyelekit. Ngomongnya lembut, namun menyalahkan gitu. Kamu ini udah tahu goblok, kamu belajar. Gitu. Kamu sadar nggak sih? Rapotmu itu merah semua. Tolol di ternak, misalkan contoh. Contoh terapi. Kan Pak Lo guru teater, bisa terapi guru teater kan. Bukan berarti saya melakukan itu meskipun sering juga dulunya gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Ini bercanda aja, bercanda selingan. Nah, kemudian guru menyatakan penderitaan pada murid. Contohnya, kamu nggak kasihan sama Ustadz. Ustadz itu udah bikin idat capek-capek. Semalam Ustadz sampai jam berapa rapat. Sekarang ngajar, Ustadz belum sempat tidur. Kalian malah tidur di kelas. Nah itu tuh. Ini guru kasihan sekali ya. Menyatakan penderitaan ke murid gitu loh. Aduh, Ustazah kenapa Ustazah kok lemes? Tahu bete lagi misalkan contoh. Tadi malam dan sebagainya itu. Apa akibatnya? Murid merasa bersalah. Oh ya Allah, Ustazah maaf ya. Nah gitu kan, akhirnya menulis surat. Kasih Ustadz afwan kalau tadi kan gitu, merasa bersalah. Dan yang kedua, murid jadi rendah diri. Dan kemudian yang terjadi itu mereka akan menarik diri. Nggak mau begini lagi, takut begini dan sebagainya. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Ini sikapnya ramah. Baik ya, sebagaimana teman gitu. Cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Nanti kita akan tahu lah ya. Nggak perlu diomongkan, ternyata saya ada di level ini gitu. Apa yang akan terjadi ketika guru menjadi teman? Nah, murid bergantung pada satu orang karena selalu diuntungkan. Ustadz Ajis pasti kalau nitip pecel lele dapat. Gitu kan. Guru sebagai teman. Dulu ada yang begitu, tapi udah gak di sini. Ada, tahu lah begitu ya. Terus ke asrama, pinjam HP. Ada Ustadz ini parkir motor langsung, pinjam HP, pasti dipinjemin dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena teman wibawa gurunya nggak ada. Gitu. Nah, murid bergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri akhirnya. Dan yang keempat ini pemantau. Wah ini pemantau. Nah pemantau itu nada bicaranya datar gitu dan memantau, memata-matai. Yang dilihat oleh pemantau ini adalah kesalahan, bukan kebaikan. Pokoknya yang disari adalah kesalahan. Kalau ada kumpul rapat yang dibicarakan kesalahan, bukan membicarakan kebaikan. Apa nih sanksinya nih? Apa nih sanksi? Yang dibicarain sanksi terus akan-akan anak-anak nggak berani untuk diapresiasi gitu. Nah, menghitung hukuman. Nah, akhirnya santri itu akan menghitung hukuman tanpa melihat nilai kebajikan dalam dirinya.
Nah, terus yang terjadi lagi, dia tidak akan sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir ini yang bagus adalah manajer. Manajer ini suaranya netral, terus mengajukan pertanyaan yang bermakna. Kalau antum udah tahu ini salah, menurut antum gimana baiknya? Gitu. Terus nggak apa-apa kamu ini, Ustaz sadar kok. Memang semalam Ustaz capek, rapat semalam. Mungkin emosi tadi terbawa ini. Nah itu posisinya di mana itu? Nah, kalau ada guru ngomong begitu, buat merasa bersalah ya. Guru menyampaikan penderitaan gitu. Iya, Ustaz belum mator. Akhirnya kalau manajer asik tuh, murid jadi mandiri, terus murid percaya diri dan adalah memecahkan ini. Nah kita lihat ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau kita menghadapi murid-murid kita yang bermasalah, kita stabilkan identitasnya. Dan ada tekniknya juga untuk menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua memvalidasi tindakan salah, menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan ke dia kira-kira ada nggak solusi untuk perbaikinya itu. Oke, ini penutup teman-teman. Kemarin sempat dipraktekkan sama murid kita. Gimana kabarnya hari ini kok? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, kayaknya lagi sumringah bahagia sekali. Alhamdulillah Pak. Ada yang mau diceritakan nggak ke Bapak? Nggak ada Pak, aman. Aman ya? Iya, aman. Gimana ujiannya hari ini? Tadi ujiannya lancar sih Pak. Dari fisikanya, alhamdulillah fisikanya kayaknya besar. Oh, fisika hari ini dapat nilai besar ya? Alhamdulillah. Oke, bisa kejawab semuanya? Ah bisa. Oh, pasti senang banget tuh bisa jawabnya. Alhamdulillah Pak. Kira-kira berapa nilai fisika? Kayaknya saya dapat 9. Dapat nilai 9? Bagus nih. Kayaknya nanti kalau benar dapat nilai 9 perlu dirayakan kayaknya ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, gimana caranya supaya kamu bisa mengerjakan fisika dengan mudah kayak gitu? Saya setiap hari belajar. Belajar benar? Iya. Bagaimana cara belajarnya Kok Ciko? Saya setiap malam sebelum subuh pasti ngebaca dan mengulang apa yang diajarkan oleh guru. Sebelum subuh nge-review materi. Iya. Bagus sekali. Tapi ini kok tadi Bapak dapat kabar dari bagian kurikulum, dan bagian kurikulum ini menyampaikan ke Bapak kalau Ciko hari ini ternyata melakukan pelanggaran sekolah. Kira-kira Ciko sadar nggak apa itu? Pelanggaran apa yang sudah Ciko lakukan? Kayaknya saya tadi nyontek. Nyontek? Iya. Pelajaran apa yang nyontek? Fisika. Fisika. Oh pasti seneng banget kamu kan dapat jawaban dari contekan. Iya nggak sih? Iya. Mungkin Bapak kalau di posisimu kayaknya bakalan nyontek juga deh. Kalau nggak bisa dan kepepet begitu. Susah saya. Susah ya? Kenapa kok merasa susah? Apakah guru menjelaskan di kelasnya kurang maksimal atau Ciko ada problem yang lain? Sebenarnya kalau dari gurunya sih enak sih ngajarnya Pak. Tapi Gurunya enak, oke. Tapi kenapa? dari keluarga saya buat ngebeli buku fisika tuh emang ekonominya lagi kurang Pak. Jadi buku fisika saya juga hilang. Saya pengen minta beli lagi, tapi ya lihat kondisi orang tua saya emang lagi kurang Pak. Oh, buku Ciko hilang, mau minta beliin buku lagi, orang tua lagi gak ada uang. Oke, semoga kita doakan ya, semoga orang tua Ciko lekas dipulihkan perekonomiannya, ya dengan segala penyebabnya, semoga segera diangkat dan dipulihkan kembali sehingga Ciko kalau butuh biaya lagi tidak kerepotan lagi. Nah, buku Ciko hilang. Kenapa Ciko mengambil tindakan
untuk mencontek karena bukunya hilang? Karena saya nggak mau membuat orang tua saya marah kepada saya, dan juga saya tahu kondisi orang tua saya lagi ekonomi buruk, jadi ya terpaksa saya nyontek. Oh, kenapa terpaksa menyontek, Ciko? Karena ya biar nilai saya bagus di mata orang tua. Biar nilainya bagus dan orang tuanya senang Iya. dapat nilai itu. Tapi menurut Ciko, aksi nyontek itu benar apa tidak sih? Kalau dilihat dari ini ya, nilai-nilai kebaikan di sekolah kita, peraturan-peraturan di sekolah kita, menyontek itu sesuatu yang benar nggak sih, Kok? Nggak benar. Nggak benar. Oke. Iya, nggak benar kok. Seandainya kok ya, Ciko ini udah belajar siang malam, tahajudnya kenceng, puasa Senin Kemisnya kenceng, tahu kalau besok ini mau ujian, harapannya pengen dapat nilai bagus. Tiba-tiba teman di depan Ciko nyontek, dan pengawas ujian tidak tahu kalau teman Ciko nyontek. Ternyata nilai dia lebih bagus daripada Ciko yang belajar siang malam, dia nggak belajar hasil nyontek bagus. Kira-kira gimana perasaan Ciko? Kesel pasti. Pasti kesel ya. Iya. Nah, mungkin itu juga yang akan dirasakan oleh temanmu. Ketika Ciko nyontek, ada temanmu yang belajar dengan sungguh-sungguh, tahu Ciko nyontek, pasti dia juga akan merasakan yang sama. Kira-kira kok, ada nggak sih solusi lain untuk mendapatkan nilai bagus selain nyontek? Cuman satu sih, Pak. Apa itu? Belajar. Belajar. Sedangkan kondisi Ciko bukunya nggak ada, hilang. Mungkin kalau di posisi saya mungkin bisa meminjam kepada teman. Oke, pinjam kepada temannya. Entah itu dicatat ulang atau difotokopi, gitu kok ya. Jadi memang sih kok kalau dalam keadaan terdesak, banyak pikiran, beban batin dan sebagainya, beban moral juga kepada orang tua, biasanya orang-orang dalam kondisi seperti itu buntu idenya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan atau tindakan yang mungkin tanda kutip kurang betul. Nah, saat ini Ciko mungkin di waktu kemarin itu atau tadi itu dalam keadaan seperti itu. Nah, supaya kok dalam keadaan seperti itu tuh banyak pikiran, beban moral, sedangkan kita punya tugas lain yang harus dikerjakan, supaya nggak buntu akal kita, harus kita ngapain kok? Kayaknya banyak istighfar. Saya tahu Ciko tertawa. Ustadz gak sekali, dua kali ya, Bapak sekali, dua kali ngelihat Ciko itu kalau jamaah sholat di masjid sekolah suka di belakang, betul nggak kata Bapak? Benar, Pak. Betul. Nggak apa-apa Ciko, nggak apa-apa. Dulu Bapak seusia Ciko juga sama gitu. Ada sesuatu yang membuat Bapak itu agak sedikit, ya tanda kutip malas gitu untuk jamaah. Dan sekarang mungkin akan menjadi cerita yang lucu kalau Bapak ceritakan. Tapi Bapak sadar kalau ternyata tindakan itu kurang tepat. Ya gitu Ciko ya. Tadi apa selain fotokopi buku? Minjam punya teman. Minjem punya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam keadaan pikiran sedang banyak pikiran, terus batin sedang tidak baik, banyak beban, untuk menetralkan jiwa kita, pikiran kita. Tadi apa langkahnya Ciko? Kayaknya kita harus banyak-banyak istighfar, Banyak istighfar, harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nah gitu Ciko ya. Nah, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Kalau kesannya kayak di batin Ciko lucu juga ya, seperti sempat tertawa, nggak apa-apa, itu berproses. Semoga dengan wasilah bertemunya kita ini adalah salah satu tanda bahwa hidayah itu akan diberikan pada Ciko. Gitu Ciko ya. Oke. Nah sekarang begini Ciko. Kira-kira nih, supaya kamu tetap dapat nilai ujian, tadi kan kertasmu disita tuh, otomatis kamu nggak akan dapat nilai. Bagaimana kamu cara memperbaikinya supaya dapat nilai itu? Saya bakal ke bagian capsule buat minta ujian ulang. Minta ujian ulang, nggak apa-apa ya, minta ujian ulang ya. Iya. Tapi jangan nyontek lagi. Saya akan belajar. Belajar ya. Iya. Oke, gimana? Nggak punya buku tuh? Karena temennya semuanya udah selesai ulangan, saya minjem punya teman. Oke, baik. Gitu ya Ciko ya. Iya. Oke, selamat ujian, semoga nilainya bagus. Jangan lupa tadi perbanyak istighfar. Kenapa lagi? Saya tahu kamu itu di sini teman-teman tuh luar biasa memang.
Tapi semoga dengan Tiko ikut istighfar atau melakukan kebiasaan istighfar itu, teman-temannya juga ikut. Gitu kok ya? Oke. Jadi selesaikan itu, tuntaskan itu, segera temui wakil kepala sekolah ya untuk ujian ulang. Oke? Cukup ketawanya, nanti istighfar lagi. Ya kok ya? Iya Pak, makasih Pak. Bapak juga pengen ketawa. Karena nggak sekali dua kali kamu itu ya Allah kalau soal ibadah itu. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Iya Pak. Udah cukup, yuk. Silakan lanjut untuk ke kelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila Hakim. Saya pengajar tafsir kelas 2 SMAS Darul Qolam 2 di Pondok Pesantren Darul Qolam 3. Setelah mengikuti pembelajaran diseminasi budaya positif, alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat yang belum saya ketahui sebelumnya. Yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran untuk bisa mewujudkan nilai-nilai baik di sekolah. Kemudian yang kedua, saya pun mendapatkan ilmu untuk mengetahui macam-macam kemampuan anak di sekolah. Maka dari itu, saya termotivasi untuk bisa menjadi salah satu guru penggerak dari sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi. Saya pengajar IPA di Pondok Pesantren Darul Qolam. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, banyak hal yang saya dapatkan dari sini. Salah satunya adalah saya menyadari ternyata banyak hal-hal yang baik yang saya anggap benar dan cara-caranya yang saya anggap sudah benar, ternyata ada yang keliru di sana. Dan ternyata ada hal-hal yang lebih baik untuk melaksanakan hal baik tadi. Ada cara-cara yang baiknya, ada cara-cara yang lebih baiknya. Dan juga ada pola pikir yang harus saya ubah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk kebaikan siswa kita, untuk kebaikan sekolah kita juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sudira. Saya seorang pengajar SMA kelas 2 dan kelas 3 mata pelajaran kimia di SMAS Darul Qolam 2, Pondok Pesantren Darul Qolam 3. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan dari diseminasi budaya positif ini adalah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Salah satunya adalah tentang bagaimana menyikapi atau menanggapi keberagaman dari anak-anak itu. Misalnya yang pertama adalah mengenai adanya satu masalah dari anak. Bagaimana kita menyikapinya. Dan salah satu yang saya bidik dan saya menarik itu adalah tentang restitusi. Bagaimana kita ada pola tertentu untuk menyikapinya, ya, sehingga kesan untuk anak itu terasa dibimbing, terasa dibina tanpa menyakiti, ya, tanpa ada rasa benci, ya. Itu adalah kesan yang saya dapatkan, sehingga saya mendapatkan bekal yang untuk bisa diterapkan di anak-anak di Pondok Pesantren Darul Qolam 3 ini. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga saya di sini semuanya bisa membimbing atau mendidik anak-anak santri dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.